izin kalau semuanya, atau satu ruangan ini mungkin dekat terbuka. Nah, Pak Jansen, iya, saya potong ya. iya, iya. Saya paham apa yang Bapak maksud. Bapak kalau ceritain nanti seolah-olah Bapak membela diri. Ya, Walaupun benar Bapak mengklarifikasi. iya, betul. Pihak sini juga sama. Pasti akan juga mengatakan bahwa posisinya dalam kondisi yang berbeda. Saya sebagai pimpinan dalam rapat ini saya minta Pak, dalam situasional ini, pihak sini juga jangan akhirnya menyampaikan menggebu-gebu. Tadi awal kan saya tanya, siapa yang suruh? Atas kemauan sendiri kah? Atau ada orang lain yang ada menuntut? Udah pokoknya hajar aja dulu. Kan kita nggak tahu, makanya saya di awal bertanya. Di tengah-tengah pun saya tadi bilang, jangan semena-mena. Itu maksud dan tujuan saya ngomong tuh ada alurnya. Disampaikan tadi, menyampaikan klarifikasi. Mau salah benar Pak, pasti orang pengennya benar semua Pak. Nggak ada yang mau kalah, nggak ada. Tapi kan saya minta tadi, kalau Bapak merasa dirugikan dengan situasi ini, di sini juga merasa dirugikan dalam kondisi yang berbeda. Makanya duduk sama-sama Pak. Bapak merasa bahwa saya minta dari para pelapor misalnya, tolong lurusin dulu, jangan ngomong semau-maunya, bilang dieksploitasi lah, inilah segala macam. Nanti Pak Jansen jabarin lagi, nanti nggak selesai nih barang Pak. Nah, di sisi momen ini Pak Jansen, kiranya juga sama-sama duduk. Apa harapan Pak Jansen? Pak Jansen memang minta diklarifikasi, terbuka di media bahwa situasi ini adalah begini misalnya. Itu bisa Pak. Yang penting Bapak dan sama-sama duduk. Jangan nanti kalau Bapak mau klarifikasi nih, pening pala kita Pak. Dirkrim juga pening palanya. Karena harus ngecek 35 tahun lalu. Parah nanti. So, saya minta Pak, nanti duduk sama-sama. Bapak merasa dirugikan karena satu grup saya terkena eksploitasi berita. Dirugikan kami. Bagaimana untuk penyelesaiannya? Ntar di sini, oke Pak, saya juga minta harapan ke Bapak, Pak Jansen. Tapi tolong penuhin dulu terkait dengan apa yang menjadi perdamaian bersama. Supaya enak Pak, Bapak juga mungkin juga merasa dirugikan secara ruang publik. Wah, katanya begini, baru satu yang diceritain tadi kan Bapak udah sampein. Nah, kita harapannya Pak Jansen dan pihak sini duduk sama-sama Pak. Duduklah. Nanti orang tengahnya Dirkrim Polda Jabar. Mana-mana yang mesti diselesaikan secara ruang terbuka disampaikan dan di bawah meja. Kalau tadi sesuai Komnas HAM sampaikan kan kekeluargaan. Kalau ngomong nanti Bapak benar terus, ntar yang di sini salah. Bapak nanti dihujat lagi. Oh, you mentang-mentang orang kaya jadi ngomong seenak-enaknya. Salah lagi Pak. Tapi yang di sini juga nggak boleh juga menuduh bahwa ini nggak benar, nggak bisa ini. Tahu-tahu di sini ada bukti. Oh ini loh, ini dikasih loh. Jadi jangan sampai gitu. Kita pengen di ruangan ini Bapak dan Ibu ketemu, menyatukan satu persepsi yang sama. Ya udah, kita memang mungkin salah. Yang sini, iya Pak, saya mungkin ceroboh Pak, udah bikin konten Pak. Yang semuanya belum tentu benar. Bukan begitu Pak Dirkrim Jadi izin Pak, daripada nanti cerita banyak nih, kan kita nih kerjaannya masih banyak Pak juga nih Pak. Jadi kiranya Pak Jansen sama tim lawyer sini duduk sama-sama, yuk dudukin, barengin apa kehendak Bapak, kehendak sini tadi udah disampaikan. Supaya jangan lagi ada tuh berita-berita pihak pelapor dan pihak pengelola kiranya duduk bersama. Setelah nanti keluar ruangan ini, kalau ada wartawan yang tanya, sudah kami sampaikan bahwa kita akan duduk bersama, saling silang apa yang menjadi apa yang mesti disampaikan kedua belah pihak. Jadi Pak, kita ini Pak jadi orang gede salah, orang kecil salah Pak. Berat Pak. Jadi kita ini berat. Kita mau belain ke kanan salah, ke kiri salah. Tapi kita nggak mau belain dua-duanya Pak. Kita pengen Bapak dan Ibu
Sama-sama duduk, selesaikan permasalahan secara damai. Kekurangan pasti ada, di sini apalagi, pasti ada kekurangannya. Dari kekurangan itu yuk sama-sama, agar jangan jadi liar di republik ini cuman gara-gara ngomong eksploitasi. Sedangkan eksploitasi banyak Pak. Kemarin di Jakarta, di Priuk Pak, eksploitasi jalan Pak. 10 jam macet Pak. Sebel Pak. Itu eksploitasi juga namanya. Tapi karena ini Pak udah di sini, keluar ruangan ini, selesai rapat, mari kita secara pikir dengan cara damai yang baik-baik. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Izin Pak, izin kan kalau tidak dari kalau saya lihat hati kan semuanya kan juga rasanya keadilan kurang. Kan kelihatannya nanti image itu mereka tuh melari, kan tadi sudah mau dengar. Nah kenapa melari? Nah ini kan satu tunggak dasarnya Pak, kenapa melarikan diri, kenapa ini semuanya, itu kan diumumkan. Nah saya contoh dulu satu supaya bisa lebih jelas lagi dari Dewan yang kami hormatkan. Kalau kan masih di beningnya, lari, dipukul, di ini pakai ini kan. Kalau patok sirkus Pak, lebar sekitar sepaha kita Pak, 1,5 meter. Itu kalau untuk bermukul orang, ngangkat 2 tangan juga nggak bisa Pak. Mau bagaimana ngayunin Pak? Itu untuk ditancap ke tanah, untuk ngikat tambang. Jadi itu 1,5 meter atau begini semuanya. Nah kalau di setrum katanya, loh, ya kalau kita ada setrum saya, mungkin saya mati Pak, langsung jantung stop Pak. Untuk gajah itu semuanya. Dan itu kan nggak dipakai semua Pak. Ada kita bawa saksi nanti bisa ngomong Pak, jadi Dewan juga pimpinan bisa dengar semua Pak. Kalau enggak, ini kenapa ada setrum itu untuk menjaga kalau gajah ngamuk bagaimana kepada itu ada atau bagaimana terakhir di tembak mati gitu semuanya ada alat senjatanya, itu peraturan dari polisi juga ada Pak. Nah baik Pak, barangkali ini saya mesti ngomong dulu, kalau enggak kenapa melarikan diri. Nah ini kan semuanya kalau kita ini mungkin baru bisa mentahukan, ya mohon Dewan juga yang terhormat, bukan ini kan kita sudah kepaksa ini yang mesti jelaskan semua, jadi mengimbangkan tidak dikawinkan. Nanti juga bisa ada saksi-saksi sini Pak. Itu Pak Ketua saya minta mohon. Bagaimana? Ya, itu pentingnya. Ya misalkan Pak, ya kalau mereka melari kan tentu melanggar disiplin Pak. Apa itu Pak? Nah itu kan susah kami mau ngomong sini kan, melakukan yang ya persetubuhan yang tidak jelas itu Pak. Lalu hamil, lari, gugur kan. Itu Pak. Nah ini bukti ada Pak. Nah, kawin lagi, bukan kawin Pak, hubungan gelap. Nah ini kan yang mesum begitu kan hubungan mesum, hubungan yang di luar nikah. Iya itu begitu terjadi begini semuanya. Nah kalau itu kita keluarkan nanti apa keluarganya nanti bagaimana Pak? Atau punya dan juga pindah-pindah. Ada yang sudah punya istri di satu tempat masih itu juga berbuat. Nah ini Pak, jadi kami juga serba susah. Nah kita juga ada bukti-bukti semua kenapa kita ini semuanya. Itu yang kadang-kadang kita tuh kalem gitu semuanya kan sudah melaksanakan apa yang dulu Komnas HAM sudah lakukan, berdamai semua sudah dilakukan. Kapan selesai nanti kalau saya udah meninggal, kena anak saya lagi. Tapi kan perusahaan udah nggak ada, tutup semuanya Pak. Udah lain ya, jadi itu kan yang nggak benar. Kalau dulu nekat semuanya di sini, ya kita udah doakan. Biarlah mereka dapat tempat yang baik semuanya. Dan mereka juga nggak ganggu semua. Sekarang kok orang-orang nggak ada semuanya ini, ditimbulkan lagi. Bahkan sekarang menimpanya hampir kita ketahuan malu sekali dengar semuanya. Tetapi yang tahu nggak benar semua juga. Pengen ceritakan semua ini nggak benar, berita ini nggak benar. Nah ini Pak Dewan yang kami terhormat, itulah. Kita juga sini semuanya, bukan kita bilang ini. Kita juga pemain, saya juga pemain juga Pak. Kita juga pemain sama artikannya.
Jadi masing-masing ada yang perbuatan masing-masing ini. Kalau benar-benar ya lakukan ini. Ya, kalau mau. Sip, sekarang, Pak Jansen. Terima kasih. Teres. Terima kasih. Aman. Pak Jansen keluh kesah udah selesai. Silakan Pak Kuasa Hukum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.